Oke, sekarang pertanyaan yang ketiga. Kita punya fungsi Y, A, B, C, D dengan sedemikian rupa. Jadi sini kita tinggal masukin aja nilainya. Oke, jadi untuk D berarti kita pakai ini D kan. Berarti D-nya apa di sini? Berarti D-nya 3. Lalu untuk D di sini 2 kan. Ini 2. Lalu C-nya itu 9. Oke. Baru A-nya itu 5. Berarti tinggal kita masukin aja. Berarti nilai dari Y bla 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 itu sama dengan Y ini itu sama dengan 3 kali 2 tambah 2 dikali 9 dikurang 2 kali 5. Berarti sama dengan 6 tambah 2 kali 9 kurang 10 negatif 1. Berarti itu sama dengan negatif 8. Oke. Sekarang untuk pertanyaan keempat, kita punya fungsi yang dibuat sedemikian rupa persamaan. Jadi 2x kuadrat tambah 70 sama dengan negatif 24 hx dengan hx sama 3x tambah 5. Yang ditanya itu x1 kali x2 dari persamaan yang mungkin. Nah, sekarang gimana cara kita ngerjainnya? Itu kita pertama anggap hx itu sebagai sebuah variabel. Jadi kita contohkan dia itu misalnya a. Oke, jadi hx sekarang udah a ya. Lalu selanjutnya berarti kan sekarang persamaannya jadi 2a kuadrat tambah 70 sama dengan min 24 min 24a. Nah, sekarang kita bagi 2 lalu pindahin kiri dari 24a ini ke kiri. Jadi sekarang jawabannya itu a kuadrat tambah 12a tambah 35 sama dengan 0. Jadi kita faktorkan lagi, sekarang jadi a tambah 7, a tambah 5 sama dengan 0. Dari sini kita bisa dapat kalau misalnya a sama dengan min 7 atau a sama dengan min 5. Berarti kan dari sini kita tahu hx sama dengan min 7 dengan hx itu sendiri sama dengan 3x tambah 5 sama dengan min 7. 3x sama dengan min 12, x sama dengan 4. Nah, sekarang kita cari buat yang a sama dengan min 5. Untuk a sama dengan min 5 sendiri itu hx sama dengan min 5. Berarti 3x tambah 5 sama dengan min 5. 3x sama dengan min 10, x sama dengan min 10 per 3. Nah, perhatikan kalau misalnya ini 2x yang berbeda ya. Jadi, aku taruh di sini ini x1 dan ini x2. Nah, sekarang berarti bisa kita dapatkan bahwa x1 dikali mungkin aku bisa pakai ini aja dikali x2 itu sama dengan 4 dikali ini mestinya negatif 4 ya. Jadi negatif 4 dikali negatif 10 per 3. Yaitu jawabannya itu sendiri adalah 40 per 3. Jadi ini jawabannya. Oke, pertanyaan nomor 5. Kita punya barisan bilangan dengan A14, A23, dan AN tambah 2 kurang AN sama 3, AN tambah 1 yang ditanya
adalah A5 kurang A3. Jadi ada dua cara. Aku biar buat dulu cara satu. Cara satu ini berarti dia cara yang menurutku ya cara biasa lah. Cara biasa itu cara satu kita cari nilai A5, kemudian kita cari nilai A3, kemudian kita kurangkan. Oke. Jadi untuk A5 sendiri itu kita harus mendapatnya bertahap-tahap dari A3, A4, baru A5. Jadi untuk A3 sendiri menurut rumus ini, menurut rumus yang diberikan, itu berarti A3 kurang A1 sama dengan 3A2. Berarti A3 itu apa? A3 sama dengan 3A2 tambah A1. Ini berarti serangan 3A2 itu berapa? 9 ditambah A1 itu 4. Jadi ini jawabannya 13. Kita dapat nilai A3. Terus kita coba terus sampai A4. Nanti kita bakal dapat jawaban yang sama juga. A4 itu sama dengan 3A3 tambah A2. Berarti A3 berarti 3 kali 13 itu 39 ditambah A2 itu 3, berarti ini 42. Selanjutnya kita mau cari nilai A5. Selanjutnya kita sebentar ya. Oke, selanjutnya kita mau cari nilai A5. A5 sama dengan 3A4 tambah A3, berarti 42 kali 3 itu 126 ditambah 13, berarti 139. Sekarang ditanya itu yang ditanya adalah A5 kurang A3 kan. A5 kurang A3 berarti A5 kurang A3 sama dengan A5 itu 139 dikurang sebentar biar aku nulisnya gini aja. Oke, sama dengan A5 itu tadi 139 dikurang A3 itu 13 ya kan? Berarti ini sama dengan 126. Nah, kalau kita lihat ini itu sama dengan 3A4 kan. Nah, disitulah kita masuk ke cara kedua. Jadi cara kedua itu sendiri jadi cara dua itu sendiri kita perhatikan dari pola yang dilihat. Jadi kan ini A5 kurang A3. Sedangkan dari rumus ini apa kita dapat? Kalau misalnya A5 kurang A3 itu sama dengan 3A4. Ya kan? Jadi dari cara 2 itu sendiri kita langsung dapat, kita cuma perlu cari A4 yang mana tadi kita dapat A4 itu sama dengan 42 kan. Jadi 3A4 itu sama dengan 126 yang mana adalah A5 kurang A3. Jadi yang mau disampaikan itu kalian kadang nggak perlu cari nilai sampai A5 gitu. Maksudnya kalau kalian bisa dapat apa yang dicari, apa yang diminta itu aja udah cukup. Kalian nggak perlu capek-capek ngabisin waktu itu sampai cari A5. Jadi dan juga salah satu saran ngerjain ini tuh kan kalau kalian lihat kalau misalnya AN tambah 2 dikurang AN sama 3 AN tambah 1. Jadi buat nyari jawaban kayak gini tuh selalu kalian buat suku yang paling besar di kiri sendirian, AN tambah 2 sama dengan suku yang lain di kanan. Jadi AN tambah 3 AN tambah 1. Ini kenapa? Jadi supaya kalian nggak
perlu bingung lagi masukin 3, 2, 1 nya gimana. Jadi kalau misalnya kamu nyari A10 gitu, berarti kan pasti yang paling besar kan A10, berarti A10 nya masukin di sini kan, berarti N nya 8, berarti sisanya tinggal A8 tambah 3 A9 gitu. Mungkin kalian udah paham maksudku. Jadi cara yang lain itu kalian cuma perlu melihat apa yang diminta soal dan juga ubah persamaan ini menjadi sesuatu yang lebih sederhana seperti ini. Jadi kalian nggak perlu masukin N nya gimana lagi. Oke, jadi itu bahasa nomor 4.